Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. yang terhormat Ketua Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat, narasumber hebat kita pada malam hari ini, Bapak Saiful Hadi, dan juga rekan-rekan semua yang pada kesempatan malam hari ini sudah bisa bergabung bersama Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan malam Jumat yang insya Allah penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara berbagi praktik baik ya, berbagi praktik baik yang insya Allah diselenggarakan setiap minggu, seminggu sekali ya. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita bisa laksanakan di hari Rabu gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini, topik yang akan dibawakan yaitu berbagi praktik baik, proses kreatif, menulis buku, jejak 4 kali mendapatkan penghargaan yang nanti kita akan berbagi praktik baiknya bersama Bapak Saiful. Salat serta salam kita tumpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada saudaranya, kerabatnya, yang akan dan terus selalu membimbing kita hingga ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini akan ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat, yang ketiga lanjut paparan dari dan nanti akan ada tanya jawab di sesi akhir ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita buka saja acara ini dengan membacakan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menginjak ke pemberian sambutan dari Ketua Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat kepada Bapak Prawira Sudirjo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Ibu, terima kasih sudah bersedia hadir, berbagi ilmu untuk saling memberikan penguatan dan berbagi inspirasi. Terima kasih kepada Bapak Saiful Hadi yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pencerahan dari jejak karya yang sudah dibuatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang ingin berminat silakan hubungi Kepala Bidang Event KPPJB itu Bu Erni. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama simak bersama. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita akan bisa mengikuti jejak langkah dari Pak Saiful Hadi. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan sambutannya. Dan seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu bahwasannya literasi di negara kita khususnya itu mulai booming itu di 2015 ya, dan seharusnya sampai hari ini itu aroma literasi itu harus terus menggelegar ya, harus terus menggelora. Tapi sepertinya ada sesuatu yang salah kalau menurut saya, menurun drastis gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya wadah seperti pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat, mudah-mudahan Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat mendukung dan mampu menyokong supaya geliat literasi di bumi Nusantara itu terus berkobar. Baik, sebelum narasumber memberikan paparannya, saya akan sedikit memberikan biodata beliau terlebih dahulu. Sebentar ya.
kita akan berkenalan dulu, walaupun sudah banyak yang kenal ya. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini, narasumber kita itu bernama Bapak Saiful Hadi, ya, Bapak Saiful Hadi Esot. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 4 Agustus 1977, masih sangat muda, sangat belia. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Perum Gria Langansari Indah E5. Nah, nomor teleponnya silahkan barangkali Bapak dan Ibu mau mengontak atau berbagi cerita, berbagi pengalaman, silahkan ya. PNS, agama Islam, hobi nonton dan menyimak sepak bola. Wah, luar biasa ya. Dari sepak bola tersebut bisa-bisa dijadikan tulisan kalau bersama Pak Hadi. Moto hidup, hidup apa adanya, berusaha dan berdoa. Nah, ini untuk pendidikan formalnya dari mulai 1990 SDN Citapen 1 Tasikmalaya, 93 SMP 1 Tasikmalaya, 96 SMA Negeri 1 Tasikmalaya, 2001 S1 Sosiologi FISIP Unsud Purwokerto, dan 2007 Akta Mengajar UPJJB Bandung. Pengalaman organisasi tahun 95 SMA Negeri 1 Tasikmalaya 97 sampai 99, Litbang Unit Kerohanian Islam FISIP Unsud 2020 sampai sekarang, bagian Diklat Pengurus GAN Garilis Kota Banjar. Tahun 2022 sampai sekarang, bagian Humas KPPJB atau Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat. Ya. Ini karya tulis ilmiahnya, wah, luar biasa. Karya tulis ilmiah atau karya tulis campuran? Kayaknya campuran ya ini. Buku ini, Bu. Buku. Oh iya, buku. Ini buku tunggalnya sudah, wah kalau dibaca tidak akan hatam sampai itunya. Ini 35 itu semua buku tunggal, Pak. Buku tunggal semua. Bahkan 36 kemarin baru datang dari penerbit satu. Wih, luar biasa nih. Ini buku tunggal semua, 35 itu Bapak Ibu, bukan antologi tuh. Wah, luar biasa. Ini tiga karya terakhir itu Menyulam Rasa di Pelataran Hening, kumpulan puisi, Meja Tamu, Sidoarjo, Agustus 2023. Senja di Pelataran Sawah, Sehimpun Puisi, Deva Media, Klaten, September 2023, dan Pesan Cinta Badminton Lovers, Sehimpun Kolom Bulu Tangkis, Semesta, Bandung, Januari 2024. Heran ya, padahal waktu sama 1 kali 24 jam, tapi ini bisa luar biasa produktifnya ya. Di 2023 aja berapa biji nih, Pak? Nah, berarti dari nomor 25 nih sampai nomor 35, kurang lebih itu ya 10 dari tahun 2023 aja, gitu, luar biasa. Ini publikasi jurnal ada 3, yaitu penerapan model pembelajaran examples non-example pada materi kelompok sosial dalam upaya peningkatan partisipasi dan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 2 Banjar. Lalu pemanfaatan pembuatan poster pada aplikasi Canva untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta optimalisasi pembelajaran digital, literasi membaca dan menulis di kalangan siswa pada pembelajaran daring. Nah, itu 22 boleh ditutup dulu Bapak Ibu itunya, mic-nya ya. Nah, Aku nyari itu itu suara kamu. saya Lu bisa tahu. dulu. Nyari PN. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikianlah sekelumit yang saya baca dari banyaknya prestasi. Sebetulnya ada ya, tapi tidak terbuka di saya ini yang prestasi-prestasinya Pak Saiful Hadi itu luar biasa. Nanti prestasinya kalau sudah terbuka nanti saya baca belakangannya Bapak ya. Bapak Ibu, begitulah paparan dari biodata narasumber kita pada malam hari ini. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan paparan dari Bapak Saiful Hadi sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Saiful Hadi, silakan.
Suaranya Bapak belum di-unmute. Terima kasih kepada Bu Erni atas kesempatan yang diberikan. Kita santai ya, dalam arti tidak terlalu tegang dalam suasana seperti ini. Tadi pembukaan sudah disampaikan kepada di awal-awal pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wa qutami lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu semua, Bu Erni sebagai pemandu acara, Pak Prawiro Sudendja sebagai Ketua KPPJB, Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat. Ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Sebetulnya bukan bermaksud, kalau orang Sunda bilang mah mematahkan wajah kamari, ya, seperti itu bukan. Tapi saya ingin berbagi pengalaman gitu, bagaimana kiprah di KPPJB sehingga bisa mengikuti sampai 4 kali penghargaan, bukan juga untuk bangga-banggaan, tapi juga sebagai sebuah kita menulis itu yang menyenangkan itu seperti apa. Itu jadi banyak hal yang bisa diraih dari menulis serta menghasilkan buku. Nah, salah satunya mungkin pada kesempatan malam ini saya ingin memotivasi lah rekan-rekan yang hadir ya untuk bisa menuangkan ide gagasan sehingga bisa menghasilkan karya buku dan nanti bisa terlibat dalam kegiatan KPPJB termasuk para samya atau untuk pegiat literasi. Ya, termasuk juga kalau siswa praja ya Bu, ya praja untuk siswa nanti bisa ikut seperti itu. Saya 4 kali ikut kegiatan para samya penghargaan untuk penulis buku yang bisa ditelurkan dalam hitungan waktu 1 tahun dari mulai 2020 sampai 2023 kemarin. Nah ini juga bukan semata-mata mau gimana ya, tapi memang menyenangkan gitu membuat buku itu. Jadi membuat sebuah situasi ya kalau di bahasa gaulnya mah healing murah lah gitu. Sehingga kemudian bisa membuat hidup itu lebih menyenangkan seperti itu. Dalam versi saya sebagai yang menulisnya gitu. Mudah-mudahan nanti juga setelah saya paparkan bisa memberikan warna bagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini bagaimana menariknya menulis seperti itu, terutama kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPJB. Saya coba tampilkan share screen ya, semoga bisa. Ya, sebentar. Oh, berarti harus turun. Kalau Bu Erna bisa Bu itunya karena saya ternyata barusan itu. Bentar. Nah, ini ada. Ya. Tapi belum muncul. Ya selalu ada itu kalau saya. Tapi nggak tampil itunya Pak, tampilannya. Mau dari saya? Ya coba dari Bu, karena saya selalu ada itunya. Coba Atau ada dihentikan yang dulu. kurang apa gitu itunya. Hentikan dulu itunya. Berbaginya. Ya, sebentar. Mana sih ya? Di atas. Stop share ya. Ya. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar. Sambil menunggu ya mungkin pengalaman saya ini bisa memotivasi Bapak Ibu untuk bagaimana sih menariknya menulis buku seperti itu. Ya, sampai saat ini saya sudah menghasilkan kurang lebih 36 judul buku tunggal ya, sejak banyak aktivitas menulis buku sejak tahun 2000 kalau sebetulnya sudah lama sih, tapi kalau untuk buku tunggal awal itu sekitar tahun 2018, 2017, 2018 seperti itu. Jadi mulai menggeliat dengan karya buku itu tahun-tahun sekian. Jadi itu merupakan hal yang bagi saya sebuah kenikmatan tersendiri ya. Mungkin akan saya sampaikan di sini bagaimana pengalaman menarik saya ya. Kalau disebut best practice sebetulnya terlalu tinggi ya, tapi ya hanya pengalaman saja ya bahwa saya sampai bisa mengikuti 4 penghargaan penulis di KPPJB itu seperti apa. Jadi mulai dari proses kreatifnya kayak gimana. Ya, next.
Bentar. Nah, Bapak Ibu ya, kira-kira kita menulis itu apa sih gitu? Ya, apakah terpaksa? Ya, artinya bahwa ya seperti beberapa membuat RPP silabus kalau guru seperti itu ya, itu sebetulnya terpaksa atau gimana itu ya. Itu menulis itu juga ada unsur kalau memang orang memang harus apa karena terpaksa ya ini juga tuntutan tugas karir dan sebagainya mungkin menulisnya beda rasanya. Nah, atau kemudian juga ikut-ikutan teman. Nah, ini biasanya komunitas-komunitas penulis kadang-kadang rame-rame begitu, tapi sebetulnya masih masih dipertanyakan juga mereka menikmati nggak sebetulnya apa karena ikut-ikutan saja atau memang ingin sebenarnya menulis seperti itu. Nah, mungkin yang paling ideal itu adalah yang berikutnya, menikmati dan komersil versinya. Kalau menikmati mungkin versinya versi saya. Artinya ketika menulis itu merupakan sebuah kenikmatan yang ya bagi saya memang ukurannya bukan semata-mata uang. Jadi ketika tulisan tertuang, ketika tulisan bisa menghasilkan apa sebuah karya yang bisa dibaca banyak orang menjadi sebuah buku adalah sebuah kenikmatan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi menikmati betul kalau bagi saya. Nah, tapi bagus juga kalau sampai kepada tingkat yang profesional. Itu berarti dia menjadi benar-benar seorang penulis profesional yang kemudian bisa menghasilkan income atau uang bagi dia. Itu seperti itu. Nah, mungkin kalau kita tahu bahwa seperti para novelis terkenal bestseller seperti Terelie, Ahmad Fuadi, ya, kemudian Habibur Rahman El Siraji, Asma Nadia, dan sebagainya itu merupakan para novelis-novelis yang luar biasa atau beberapa tokoh-tokoh yang bisa menghasilkan karya bestseller dan menghentikan apa pendapatan yang besar bagi mereka. Nah itu mungkin yang tingkat seperti itu yang luar biasa. Tapi kalau bagi saya, walaupun mungkin juga buku-buku saya apa ada yang membeli seperti itu, tapi kalau untuk ke sana ya mungkin masihlah jauh seperti itu dan mungkin juga apa jangan sampai juga terkontaminasi bahwa diri saya mengejar semata-mata begitu sehingga kenikmatan bagi saya semata menulisnya bisa menjadi apa betul-betul apa luntur gitu. Jadi inginnya bahwa memang menulis untuk kenikmatan saja bagi saya seperti itu. Selanjutnya Bu. Nah, alurnya kemana itu ya? Terpaksa ikut-ikutan menikmati dan komersi itu alurnya kemana? Ya, nanti kalau saya ketika menikmati itu kan bisa menentukan ini genrenya apa fiksi atau non fiksi ya, membuat tulisan kolom. Misalnya tadi ada judul buku yang terakhir, sebetulnya bukan yang terakhir, yang paling baru itu ada lagi ya puisi. Tapi yang sebelum yang puisi yang baru itu saya menghasilkan buku tentang tulisan-tulisan tentang bulu tangkis. Ya, sampai akhirnya menjadi buku yang namanya apa Pesan Cinta Badminton Lovers. Jadi bagaimana saya sebagai pecinta bulu tangkis juga bisa mengungkapkan hal-hal termasuk ya saran-saran untuk PBSI dan sebagainya, terutama ketika sekarang kok ganda putra Indonesia banyak yang bertumbangan terus. Indonesia beberapa kali gagal menghasilkan gelar juara. Ya. Beruntung kemarin di Indonesia Master ya pasangan Leonardo Fernando dan Daniel Martin bisa meraih gelar juara gitu. Jadi saya kekecewaan saya untuk tidak tertuang lagi dalam tulisan kemarin itu. Tapi dari sebelum-sebelumnya ketika pemetaan bulu tangkis dari sejak zaman mungkin yang Icuk Sugiarto atau kemudian Morten Frost Hansen saat itu ya sampai sekarang ya saya juga terus mengamati walaupun sebenarnya olahraga favorit sekali itu saya sepak bola tapi ya dari bulu tangkis itu saya bisa menulis tentang bulu tangkis. Jadi itu membuat sebuah fenomena yang bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian targetnya apa? Pribadi atau publik gitu ya. Ya, ini juga sebetulnya kalau saya sih apa gimana alur saja kalau saya artinya kalau kemudian memang awalnya bisa saja pribadi tapi ketika ada teman yang nanya misalnya kamu sudah punya buku yang baru apa itu? Oh Cina saya boleh nggak saya beli seperti itu atau yang lain kemudian yang tadinya hanya hanya beberapa eksemplar cetak saja untuk kepentingan dokumen saya seperti itu daripada tercecer mendingan jadi buku sehingga kemudian bisa nanti generasi berikutnya ada yang membaca seperti itu ya hanya pribadi tapi ketika kemudian akhirnya banyak yang menginginkan ya apa mungkin juga masih ke dalam komersil. Tapi bagi saya mohon maaf itu bukan gimana ya tidak akan terlalu mewajibkan sebab uang atau tidak ya. Yang penting yang
kenikmatan saya aja menulis bagaimana itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Nah, di situ juga sebagai pengajar sosiologi ya, saya ingin juga bagaimana kemudian tujuan saya menulis itu bagian dari ibadah ya, bahagia ya. Ya seperti itu. Bukan kemudian untuk menyerang pihak lain dan sebagainya, tapi memang menulis banyak orang untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi saya sarankan juga saya sampaikan ya, kita menulis untuk kebaikan lah, jangan hal yang negatif. Apalagi sebagai seorang guru ya, kita mengemban amanah sebagai orang yang berilmu, intelektual ya, akademisi ya seperti itu ya, harus menyampaikan hal-hal yang baik tentang pengetahuan. Lanjutnya Bu. Nah, ini sebenarnya setiap orang juga mungkin kalau yang muslim sama. Saya pedomannya di sini aja bahwa bagian menulis itu dari sini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu, bahwa ini menjadi sebuah pedoman bagi saya bagaimana menulis itu membuat saya bahagia itu karena bagian dari sebuah perintah Allah dalam Al-Qur'an, termasuk dengan membaca dan menulis disebut seperti itu ya. Alama bi kolam itu seperti itu kan, bagaimana manusia menulis dengan pena seperti itu, sehingga kemudian manusia lebih cerdas, lebih berdaya, lebih bahagia dan sebagainya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Next. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi hal menarik bagi Bapak Ibu ya. Dari mana gitu ide menulisnya itu? Nah, ini kalau saya banyak sekali hal yang saya lakukan. Beberapa ide-ide saya itu bermunculan dari seperti ini gitu ya. Ini juga bisa dari teoritis saya yang saya baca, bisa juga dari beberapa hal pengalaman dalam hal menulis bagi saya. Misalnya yang pertama adalah pengalaman pribadi itu. Ini baik sesuatu yang memang positif maupun yang buruk gitu. Ini kadang-kadang ya ada kekecewaan dan sebagainya ya, itu bisa dituangkan dalam sebuah karya tulis, baik biasanya saya seringnya ke puisi atau ke cerpen. Jadi kemudian setelah tertuangkan itu ternyata ada segi positifnya, jadi membuat saya lebih bergairah kembali gitu, bisa refleksi kembali dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ada pengalaman orang lain. Saya pernah menulis sebuah buku kumpulan pentigraf tentang minyak goreng itu. Itu ketika bahwa fenomena minyak goreng itu demikian langka ya. Sampai kemudian saya membuat cerpen 3 paragraf yang yang mencerit yang ujungnya itu ada kejutan seperti itu yang disampaikan, yang pernah bukan pernah ya, istilahnya yang digelorakan oleh Profesor Peng Su dari UNESA ya Surabaya. Itu bagaimana kemudian fenomena tentang minyak goreng itu bisa, itu terutama ketika ada saudara yang ngeluh susah nyari minyak goreng gitu. Nah, itu pengalaman orang lain. Nah, kemudian panorama alam ya. Ini panorama alam itu menjadi hal yang luar biasa ya. Saya di penghargaan terakhir KPPJB kemarin itu memotret tentang sawah gitu. Jadi sehingga kumpulan puisi saya itu secangkir kopi di altar sawah itu. Jadi ketika main di sawah keluarga itu di kampung halaman itu, nuansa rindu terhadap kampung halaman itu luar biasa. Ketika kemudian melihat bagaimana pemandangan hijau sawah itu yang luar biasa. Kemudian kejadian peristiwa langsung atau tidak langsung ini ya seperti tadi ya, pengalaman orang lain juga bisa begitu. Tiba-tiba misalnya ada hal yang menarik di depan mata, itu berkaitan dengan misalnya ada seorang ibu yang marah dengan anaknya sehingga anaknya kemudian tidak berhenti menangisnya. Nah, itu juga menjadi hal yang bisa jadikan ide menulis seperti itu ya. Kemudian karena tugas pekerjaan karirnya ini mungkin ya sebagian juga ada beberapa karya saya kaitan dengan itu. Seperti naik pangkat dari golongan 3C ke 3D itu saya memasukkan 5 buku, lumayan. Alhamdulillah dapat 15 angka kredit kalau tidak salah, itu sama dengan jurnal itu juga total kalau nggak salah sekitar 18 angka kredit itu semuanya itu. Ini juga merupakan hal yang sangat membantu terhadap karir. Kemudian kritik sosial. Nah, ini contoh tadi minyak goreng itu juga menjadi sebuah kritik sosial, bagaimana sebaiknya istilahnya pihak-pihak yang terkait itu mengkondisikan, karena yang di bawah itu rakyat menjerit gitu. Apalagi nah ini sekarang sepertinya saya punya banyak ide berkaitan dengan bagaimana beras itu mahal sekarang. Nah, itu mungkin dalam pikiran sudah ada saya itu bagaimana membuat cerita-cerita yang
tersiksanya rakyat sekarang dengan harga beras yang mahal seperti itu. Kemudian menyampaikan pengetahuan yang jelas, karena ada beberapa buku saya juga kaitannya dengan pelajaran sosiologi gitu, karena saya pengampu mata pelajaran sosiologi. Kemudian menyampaikan kebenaran, nah, misalnya kalau para ustadz atau misalnya para profesor itu juga merupakan hal yang biasa ketika menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu seperti itu. Kemudian mendukung atau menolak atau memperkuat program kebijakan bisa dari karena pemerintah dan sebagainya. Ada beberapa tulisan saya juga yang mendukung dan juga sedikit memberikan kritik kepada pemerintah berkaitan sebuah kebijakan. Kemudian peristiwa spontan, kadang-kadang di luar prediksi kita, tiba-tiba di depan kita atau di luar dugaan ada sesuatu yang menarik yang kemudian menjadi ide untuk menulis seperti itu. Nah, yang saya garis bawah adalah melakukan riset ini. Nah, ini merupakan mungkin sisi lebih dari sebuah aktivitas menulis yang memang sehingga tulisan itu menjadi lebih berbobot. Tulisan itu menjadi lebih berkualitas karena kita melakukan yang namanya riset. Bukan kemudian seperti para akademisi melakukan penelitian sedemikian jelimet, bukan, tapi ya kita mengamati situasi yang terjadi di lapangan. Next, Bu. Nah, pentingnya riset dalam menulis ini yang saya rasakan gitu ya, ini pengalaman itu. Itu jadi saya mau terus misalnya ada satu tema yang berkaitan dengan masalah tertentu. Itu ya saya nyari-nyari gitu, nyari-nyari informasi, nyari-nyari berita, nyari-nyari teorinya. Kebetulan di rumah ya ada kurang lebih saya 3 lemari buku ya, mungkin 4 lemari buku total sudah ya kurang lebih 1.200 buku di rumah berkaitan dengan berita-berita itu mudah gitu mencarinya, tidak terlalu sulit lah gitu. Atau misalnya kemudian mencari teoritisnya karena saya lebih fokus kalau misalnya kolom atau itu berbau-bau sosiologi, jadi mudah untuk membuat tulisan sehingga berdasarkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Membaca gejala alam, nah itu contoh yang nanti bisa beberapa buku saya yang dilibatkan dalam penghargaan para samya di KPPJB itu nanti berkaitan dengan hal ini. Kemudian memperkuat referensi, nah tadi sampaikan bahwa saya di rumah banyak buku untuk kemudian itu menjadi bahan bacaan dan bisa menambah wawasan, juga menambah variasi tulisan dan sebagainya, atau juga memunculkan ide. Kadang-kadang saya tertarik membaca buku ini lagi gitu, ternyata di luar tiba-tiba ada ide untuk menulis tentang sesuatu seperti itu. Kemudian kita bisa mendapatkan banyak fakta baru. Misalnya kemarin saya tertarik masalah penggunaan internet di Indonesia. Ketika dibuka ternyata di Kominfo itu banyak sekali info bagaimana Indonesia berapa juta yang sebagai pengguna internet dan sebagainya. Jadi menarik dengan begitu, dengan kita juga mencari-cari informasi tema-tema yang relevan sehingga memperkuat tulisan kita sehingga lebih baik, lebih bagus seperti itu. Kemudian juga kita menggunakan logika kritis kita, analitis kita, kenapa A jadi B, kenapa B jadi C, dan sebagainya, itu juga dengan cara kita melakukan riset seperti itu. Kemudian melakukan penafsiran yang cerdas. Ini kira-kira gimana untuk ini gimana seperti itu, dan sebagainya. Mengungkapkan kebenaran, nah juga ketika ternyata beberapa teori mengungkapkan bahwa ada yang menarik yang bisa diperkuat terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian jangan meluruskan kekeliruan. Bagaimana kekeliruan itu bisa kita luruskan dengan informasi-informasi yang akurat. Gitu. Misalnya ketika kemarin wacana sepak bola, bagaimana antara Sintayong itu ketika dianggap sebagai pelatih yang berhasil atau tidak, itu banyak netizen yang menyerang beliau. Gitu. Padahal versi saya sebagai penggemar sepak bola, baru kali ini Indonesia bagus mainnya. Tapi mungkin netizen itu banyak yang tidak tahu bagaimana dia mungkin baru tahu sekarang tentang sepak bola Indonesia, sehingga ketika Indonesia kalah sedemikian rupa langsung diserang Sintayong seperti itu. Juga saya kok begitu masyarakat kita gitu. Makanya saya beberapa kali membuat tulisan tentang sepak bola, kita harus mengerti sepak bola itu tidak segampang yang diperkirakan gitu. Karenanya ternyata benar terungkap kan, misalnya bahwa Sintayong merasa ketika melatih timnas Indonesia banyak pemain-pemain kita yang pada malas, pada istilah makan makanan yang tidak sesuai dengan sebaiknya gizinya kayak gimana dan sebagainya, ya kan begitu. Makanya ketika beliau memakai para pemain naturalisasi seperti itu, ya wajar karena memang pemain lokal kita yang kondisinya seperti itu. Makanya itu juga
kita membantu meluruskan kekeliruan itu sehingga masyarakat bisa lebih mengerti bahwa ada yang harus diperbaiki dalam sepak bola kita, dan yang cara pandang kita juga jangan semudah itu melakukan penyerangan atau membuat pelatih Sintayong merasa dipersalahkan seperti itu. Walaupun kita juga boleh mengkritik, tapi tentu dengan kritik yang membangun seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana sebuah riset bisa membantu ya kita menghasilkan karya buku yang bisa kita terbitkan seperti itu. Berikutnya, Bu. Nah, bagaimana langkah menulis buku? Ini sebetulnya umum ya. Ini mungkin beberapa rangkuman dari saya ketika bagian proses menulis buku. Cuman misalnya yang pertama adalah fokuskan tujuan. Tujuan buku ini untuk apa? Tujuan buku ini ingin seperti apa? Itu. Misalnya ketika dulu ada yang langkahnya minyak goreng, saya ingin menyampaikan kritik lah. Misalnya bagaimana kritik membangun dengan cara cerita begitu, bahwa masyarakat di bawah itu kesulitan dengan begitu. Teriak masyarakat itu, mengeluh dan sebagainya. Nah, pihak-pihak terkait bagaimana bisa tergugah gitu dengan cerita itu, mereka tersadarkan. Makanya kemudian fokuskan tujuan seperti itu, membuat pentigraf berkaitan dengan minyak goreng saja. Gitu. Kemudian tentukan kita mau gimana, mau fiksi, mau non fiksi dengan berbagai macam bentuknya, gitu. Apakah yang berbau remaja, apakah yang berbau dewasa dan sebagainya, gitu. Seperti itu. Nah, sehingga lebih terfokus. Kemudian temanya apa? Tapi tadi saya minyak goreng gitu, seperti itu. Setelah kita menentukan bahwa kita pakai fiksi misalnya dengan cara pentigraf paragraf, temanya tentang minyak goreng. Nah, kemudian rekap data dokumen referensi. Nah, ternyata banyak sekali gitu ketika apa sih keluhan di masyarakat yang lain gitu. Ketika saya menemukan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa saudara banyak yang mengeluh, beberapa pedagang gorengan juga mengeluh dan sebagainya. Sehingga gimana kalau di daerah, makanya buka internet, lihat berita, ternyata sama daerah lain juga begitu. Jadi, nah itu juga memperkuat itu sehingga kemudian ada data-data yang kuat untuk membuat sebuah tulisan. Nah, kemudian setelah semua terkumpul, tersusun dengan rapi, ya kita membuat kerangka untuk membuat naskah buku. Tapi memang membuat kerangka itu tidak mesti selalu menjadi hal yang wajib ya, karena beberapa juga kadang-kadang di luar dugaan dari spontan itu kita tiba-tiba ada naskah yang bisa dibuat seperti novel, ya sah-sah aja seperti itu. Tapi kalau saya ada sedikit langkah membuat kerangkanya, walaupun itu tidak seperti terstruktur seperti mungkin tulisan ilmiah, buku preferensi atau buku teks ya, tapi bisa menjadi hal yang menarik seperti itu. Ya, nah baru setelah semua rapi, semua tersusun dengan tertib dan referensi kuat, ditambah dengan data-data yang cukup memadai, maka action lah nakah sehingga menentukan mau penerbit apa kita majukan. Tapi ya kalau saya sih pribadi istilahnya lebih dominannya kepada self publishing, artinya ya memang proses produksinya saya membiayai sendiri seperti itu. Kecuali ada 2 buku saya yang memang itu atas undangan Perpusnas itu. Kebetulan Perpusnas Press itu yang bagian dari dari Perpusnas RI itu mempersilahkan para penulis di seluruh Indonesia waktu itu kalau mau mengirim naskah nanti bisa diterbitkan oleh Perpusnas Press. Kebetulan saya pernah diundang jadi narasumber di Perpusnasnya berkaitan dengan lomba, walaupun saya tidak menang, tapi entah kenapa dari pihak Perpusnas mengundang saya untuk menjadi narasumber terhadap buku tersebut, sehingga kemudian saya jadi kenal dengan pemretnya Pak Edi Wiono. Itu Pak Edi, ya Mas Saiful, kalau ada naskah silakan kirim ke kami. Akhirnya ya alhamdulillah ada 2 buku saya yang terbit di Perpusnas gratis sama sekali. Bahkan saya dikasih kalau nggak salah yang pertama 45 eksemplar, yang kedua 40 eksemplar secara gratis. Dan saya juga bagi-bagikan ke teman dan rekan, karena itu memang amanah dari Perpusnas kalau bisa ya supaya tulisan Mas Saiful channel lebih banyak yang baca, silakan aja disebar seperti itu. Itu gratis, itu saya dapat 45 eksemplar yang pertama, yang kedua dapat 40 kalau tidak salah. Alhamdulillah ya bisa seperti itu. Saya tidak perlu banyak mengeluarkan biaya itu waktu itu karena memang diundang oleh Perpusnas untuk menulis seperti itu. Next, Bu. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita abaikan ya dalam ketika menulis ya. Jadi jangan melupakan. Yang pertama memperkuat mood ya. Jadi artinya memang
menulis itu kalau memang ingin nikmat itu ya moodnya harus jalan. Jangan sampai nah ini memang sering jadi masalah ketika banyak orang yang kemarin juga di pelatihan di Dinas Pendidikan Kota Banjar itu ini yang jadi masalah gitu. Jadi beberapa penulis pemula itu mencari mood atau yang sudah nulis itu ini yang tapi saya kadang-kadang untuk memperkuat ini sok memperkuat tujuan gitu. Mau kayak gimana tulisan ini? Untuk apa tulisan ini? Sehingga kemudian motivasi muncul. Misalnya yang tadi minyak goreng, bagaimana saya ingin tulisan saya dibaca banyak orang, sehingga kemudian orang merasa tergugah bahwa di bawah itu memang kesulitan, sangat menjerit ketika minyak goreng langka seperti itu dan mahal gitu. Ya seperti itu. Sehingga mood saya keluar waktu itu seperti itu. Kemudian atau ketika ada sesuatu di hati yang kurang nyaman, dituangkan tulisan, itu memperkuat lagi mood itu sehingga mood itu bisa menjadi sebuah hal yang memang luar biasa gitu. Kemudian meyakinkan manfaat gitu. Bahwa ketika saya menulis itu harus yakin bahwa itu ada manfaatnya menulis, tidak asal menulis. Ya, seperti entah itu untuk ibadah, entah itu untuk berkaitan dibaca oleh remaja, oleh siswa dan sebagainya. Kemudian tidak boring untuk sunting. Nah, ini memang yang jadi menarik. Kemarin di pelatihan menulis buku di Kota Banjar itu ketika membaca tulisan Bapak Ibu guru yang mencoba menulis itu, wah itu begitu luar biasa. Jadi sepertinya malas sekali untuk sunting itu. Ya, tapi kalau penulis pemula sih nggak apa-apa sebetulnya. Kalau misalnya masih acak-acakan. Tapi kalau terus-terusan begitu nggak bisa. Jadi artinya bahwa Bapak Ibu juga kalau menulis harus bisa sunting dulu, lihat tipenya gimana dan sebagainya. Walaupun nanti ada editor, kalau bisa di buku kan ada editor penerbitan itu. Tapi setidaknya kita juga harus ngecek dulu apakah ada kekurangan tipe dan sebagainya. Kemudian memfokuskan tema ya seperti yang sudah disampaikan itu, jadi benar harus fokus tema. Kita mau tema apa, mau apa yang kita tulis seperti itu. Kemudian memaksimalkan teknologi sekarang kan luar biasa, banyak hal yang bisa model voice note gitu kayak gitu kan namanya apalagi saya namanya tuh. Jadi ketika kemudian kita ngomong begini ada tulisannya itu kan malas untuk ngetik ya seperti bisa digunakan model begitu dan seterusnya. Tidak sungkan diskusi. Nah ini kadang-kadang saya dengan senior di sekolah gitu sering karena ada masalah apa dan sebagainya itu bisa jadi ide menulis itu. Kadang-kadang juga saya ketika saya menulis dikomentari oleh guru tulisanmu gini, tulisan gitu, itu juga bisa memperbaiki, bisa juga memperkuat dan sebagainya. Dan jangan boring Bapak Ibu kalau ketika misalnya kita sedikit dikritik oleh teman ya kita ucapkan terima kasih, mungkin juga minta sarannya apa perbaikannya. Kemudian memperkuat referensi data dan dokumen ini yang juga kadang-kadang jadi malas gitu ya. Tapi kalau memang tulisan kita ingin bagus ya, buku juga kita bermanfaat ya harus bisa memperkuat referensi atau dokumen kita gitu. Apa yang bisa kita perkuat. Kemarin waktu angkatan berapa ya itu 2020 kalau tidak salah itu ada murid saya yang pintar membuat ilustrasi gitu. Nah itu juga bisa dimanfaatkan ya bahwa ketika cari dokumen disuruh menggambar ternyata sesuai itu bagus. Jadi ketika bukunya ada sedikit ilustrasi dari buatan dia seperti itu alumni kami itu seperti itu. Kemudian kreatif, ulet dan varian metodenya yang bisa banyak gitu. Jadi tidak melulu modelnya hanya alam saja seperti itu. Juga sekali-kali kita pergi ke misalnya pasar, di pasar ada apa, pergi ke terminal ada apa dan sebagainya, itu bisa menggugah ide-ide kita untuk menulis. Kemudian memperhatikan koridor landasan. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Ini tidak boleh diabaikan. Kita sebagai warga negara yang baik juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Makanya dalam kepenulisan ya terlepas mungkin bagi penulis pemula mungkin banyak kesulitan bebas saja menulis, tapi kesananya nanti harus juga diperhatikan hal-hal yang sifatnya aturan ya. Ya bisa dilanjutkan Bu. Nah ini jadi kita juga sekarang KBBI sudah versi 6 ya. Itu kemarin saya lihat itu sudah saya udah update gitu. Jadi sekarang udah KBBI versi 6. Ini sangat membantu ketika apakah kata-kata yang kita gunakan baku atau tidak. Kemudian juga Webi ya dan sebagainya. Jadi menulis hal-hal yang positif ya, yang betul-betul bisa menginspirasi. Janganlah menyebarkan kebencian atau hoax atau provokasi negatif. Hindari berkaitan dengan hal yang sifatnya sara ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Nah ini plagiat. Nah sekarang Perpusnas benar-benar ketat sekarang. Ketika ISBN itu terlalu
obral seperti itu sekarang diperketat, ya mungkin juga sekarang ada unsur juga mungkin lebih diperhatikan lagi hal-hal seperti ini gitu ya. Kemudian mengutip juga harus benar gitu ya dan sebagainya. Utamakan hanya berkaitan dengan pengetahuan, kebenaran dan motivasi berprestasi. Terutama kalau guru-guru ya bagaimana bisa membantu proses pembelajaran dan sebagainya, materi-materi pembelajaran yang bisa membantu siswa untuk memperkuat pengetahuannya. Next. Nah, saya mungkin cerita dari ini kaitannya dengan Prasamya. Jadi 4 jejak saya ikut penghargaan Prasamya itu dengan bisa 4 buku saya dilibatkan dalam penghargaan itu ya. Ini yang pertama sejak tahun 2020 ini bukunya judulnya Diari Guru Literat ya, literasi demi anak negeri. Kebetulan ini berkenan yang terhormat Pak Idris Apandi ya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat ini untuk menyampaikan kata pengantar. Jadi akrab dengan beliau gitu ya. Karena berbagai event itu ketemu dengan beliau, termasuk kemarin para penghargaan Prasamya gitu. Jadi dengan itu dan beliau sangat antusias ketika bisa meminta untuk beliau mengasihkan kata pengantar. Ini merupakan jejak saya dalam bidang literasi. Jadi saya mulai sering menggelorakan literasi di sekolah, menjadi pegiat dari GLS Gerakan Literasi Sekolah sampai mengadakan bursa buku, pelatihan menulis buku dan sebagainya. Ini saya potret di sini semuanya. Bagaimana kiprah saya berkaitan dengan literasi yang menghasilkan banyak prestasi, alhamdulillah. Ini sehingga ini saya masukkan sebagai salah satu untuk mendapatkan penghargaan Prasamya. Ini yang pertama ya berkaitan dengan buku saya yang diterbitkan oleh Pustaka Media Guru. Ya bagaimanapun Media Guru ini berjasa juga terhadap literasi saya dalam menulis buku karena meskipun bukan dari penerbit tersebut saya memperoleh pertama kali buku ISBN, tapi banyak buku-buku saya kalau tidak saya 12 judul itu diterbitkan oleh Pustaka Media Guru. Next. Nah itu kemudian yang kedua, nah ini yang kedua ini saya mengirimkan untuk penghargaan itu kumpulan puisi judulnya Jika Datang Senja. Nah ini ada tawaran dari teman saya waktu itu, coba kamu terbitkan di penerbit ini gitu. Ini lumayan secara itunya juga bagus, saya outnya juga secara biayanya murah waktu itu teh. Ya jadi sehingga kemudian saya tertarik dan saya ada kumpulan puisi saya tentang keindahan waktu senja itu. Jadi ketika terutama ini banyak juga di daerah kampung saya di Cinam Tasik ya. Ini di Cinam itu banyak sawah dan sebagainya sehingga ketika sore-sore itu lihat suasana senja itu begitu indah gitu. Sehingga banyak tertuang puisi-puisi di sini, makanya ini refleksi terhadap puisi yang tergugah karena imajinasi saya ketika datang waktu senja. Terutama menjelang mau maghrib seperti itu, kadang-kadang dilihat ada cahaya yang luar biasa ya, subhanallah. Memang maha indah ya ketika kita tergugah dengan situasi alam yang luar biasa dan akhirnya melahirkan imajinasi untuk menulis karya sastra seperti puisi. Ini adalah penghargaan Prasamya yang tahun 2021. Next. Nah ini mungkin ada sedikit unik ya, penghargaan yang tahun 2022 ini saat di mana suasana daring luar biasa. Ketika guru-guru di seluruh Indonesia harus melaksanakan PJJ karena social distancing atau physical distancing dan kemudian tidak boleh interaksi langsung begitu. Nah, saya memotret banyak hal ternyata. Jadi ketika daring ini banyak sekali anak-anak itu yang unik gitu ya. Ada yang ketahuan tidur ketika Google Meet dan sebagainya gitu. Ya, kemudian juga kalau kerja kelompok susah dan sebagainya. Ini terus juga ada ya fenomena bahwa kalau berkaitan dengan gaya, berkaitan dengan barang-barang yang cukup itu mereka mudahnya untuk membeli, tapi ketika untuk isinya kuota mereka belajar itu dengan berbagai alasan tidak punya kuota dan sebagainya, atau sinyal tidak ada ya. Ini juga saya potret ini. Jadi ketika waktu mode daring ini banyak hal yang bisa saya ungkapkan terutama dari perspektif sosiologi gitu. Sehingga kemudian bisa menghasilkan buku dengan judul Jejak Daring Dorong Putri Abu-Abu. Ini
merupakan kumpulan kolom saya berkaitan dengan bagaimana pembelajaran saat daring. Itu ada hal unik yang saya bisa tuangkan mengenai kehidupan pembelajaran ketika situasi daring. Ini ada kesan yang lucu juga, itu beberapa siswa juga saya libatkan wawancara gitu, gimana mereka merasakan pembelajaran daring kayak gimana dan sebagainya, sehingga kemudian banyak ide yang bisa ditulis di sini. Bukunya itu sebenarnya tipis ya, tapi banyak yang baca itu kok lucu, banyak kayak unik ya. Tapi menarik ya, memang inilah salah satu bagaimana kemudian kita memotret sebagai pendidik itu banyak hal yang bisa kita tuangkan berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan seperti itu. Ini pengaraga yang kedua ya, yang ketiga, sampai ketiga. Kemudian yang terakhir yang kemarin, ya next. Nah ini yang terakhir nih, yang kemarin yang tahun 2023 ya sebuah potret bagaimana saya, kebetulan kan saya orang Tasik aslinya gitu, tugas di Banjar itu sejak tahun 2009. Jadi kalau sudah pulang ke rumah keluarga itu, daerah pesawahan di keluarga itu, sebenarnya di sini juga di Langansari banyak pesawahan gitu, di tempat saya sekarang berdomisili ya, dan mengabdi di sini. Tapi ketika di suasana di sawah keluarga itu beda, lebih gimana itu, lebih adem, lebih tenang, lebih jadi rasa rindu terhadap kampung halaman, ingin kembali seperti waktu dulu itu terasa betul ketika di sini itu. Ketika di situ ada warung yang memang saudara juga masih saudara gitu. Pagi-pagi 6:30 maksimal ke sana gitu. Beli kopi panas itu, memandang sawah. Ya semua kepenapan itu langsung luntur, sampai bawa catatan kecil atau di HP di istilahnya dirangkum sedemikian rupa hal yang unik dari sawah, sehingga membuat banyak tulisan, banyak puisi, bait-bait puisi berkaitan dengan sawah seperti itu. Nah, ini merupakan ungkapan perasaan saya bagaimana rasanya ketika di sawah itu adem sekali, sejuk sekali seperti itu. Kayaknya ingin terus memandang situasi yang terjadi di sawah itu, sehingga menghasilkan banyak puisi. Kalau tidak salah yang temanya tentang sawah itu sekitar 25 puisi itu kalau tidak salah. Ini makanya judulnya lebih kepada yang berbau sawah, cangkir kopi di akar sawah. Ini mungkin seperti itu, dan dikasih kata pengantar oleh seorang sastrawan Bang Banyumas, yaitu Bang Nana Sastrawan ini, dan diterbitkan oleh si Publishing Banyumas ya, Purwokerto. Next. Nah, inilah Bapak Ibu yang mungkin di akhir saya menyampaikan pengalaman lah, bukan sebuah itu pengalaman saya. Inilah manfaat yang saya rasakan. Jadi beberapa referensi, karena saya juga banyak beberapa referensi tentang menulis, misalnya quantum writing dari almarhum Hernowo, free writing juga, kemudian aku menulis maka aku ada yang Kang Maman, kemudian creative writing dari AS Laksana dan sebagainya. Itu emang beberapa mengenai manfaat menulis itu ada di situ, tapi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah kepuasan batin. Bagi saya ketika buku itu jadi, ya begitu, buku itu menjadi hal yang membuat saya bahagia, itulah yang saya rasakan gitu. Jadi dengan buku itu saya bisa membuat lebih puas batin saya, merasa tenang, merasa nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua, ternyata dari buku itu banyak bertemu dengan tokoh penting. Saya bertemu dengan wali kota, saya bertatap muka langsung, salaman, ngasih buku, dan yang tertarik, yang unik ini bertemu tokoh penting yang unik yang kemarin terakhir sebelum Parasamya itu ya Bu Erni, itu kan KCD wilayah 13 itu kedatangan gubernur waktu itu Pak Ridwan Kamil. Ya, karena kami di SMA Negeri 2 banyak menghasilkan karya buku termasuk karya saya. Akhirnya yang tadinya mau nunjuk sekolah tertentu, saya kurang tahu pasti sebetulnya beliau itu mau berkunjung kemana. Tiba-tiba ada informasi bahwa Pak Ridwan Kamil itu akan datangnya ke kami SMA Negeri 2 Banjar. Duh, pelosok begini, apa memang benar beliau datang? Ternyata betul datang itu. Dan kami mempersiapkan sampai kemudian tantan buku itu karya-karya siswa
sampai detik ini siswa SMA Negeri 2 Banjar sudah menghasilkan karya buku itu tunggal ini itu sekitar 30 judul. Berarti tambah 2 orang lagi cuma 32 judul. Sementara gurunya kurang lebih 20 orang yang sudah menghasilkan karya buku. Termasuk di sini ada Bu Siti Maryam, ya, teman saya satu sekolah. Ini juga sudah menghasilkan kalau saya 4 atau 3 ya Bu ya. Ini juga kami di SMA Negeri 2 memang sudah guru-gurunya alhamdulillah nyaris tengahnya sudah bisa menghasilkan karya buku tunggal seperti itu. Kemudian beberapa kesempatan ada momen-momen itu ketemu Kapolres, Kakan Kemenag dan sebagainya. Ini bahkan pas ketemu Bu Dewi Sartika kemudian Pak Ahmad Hadadi itu. Jadi ternyata buku itu memang indah itu ya, istilahnya menjadi kartu nama yang elegan ketika bertemu dengan tokoh-tokoh itu untuk saya persembahkan. Terakhir kemarin ketika bertemu Pak Kadis itu, sampai Pak Kadis itu ketika menyampaikan, nanti bukunya saya sampaikan ke PJ Wali Kota Banjar ya, gitu, seperti itu. Jadi setelah ketemu lagi, udah saya sampaikan kepada beliau gitu kan. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ketika buku sebagai kartu nama kita serahkan kepada tokoh-tokoh selevel itu. Kemudian banyak prestasi dan penghargaan, alhamdulillah ya. Bukan mau istilahnya kita ria atau gimana ya, tapi ya memang alhamdulillah dari buku itu saya banyak memperoleh prestasi. Terakhir kemarin karena sering nulis puisi, saya kemarin di Kota Banjar ada lomba cipta puisi yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, kalau nggak salah Balai Pengembangan Bahasa Kemendikbud, itu kemarin juara pertama ya, alhamdulillah. Jadi dengan sering menulis begitu ya, alhamdulillah banyak kejuaraan yang bisa saya raih. Kemudian memperkuat imun. Nah, ini saya rasakan ketika COVID-19 ya, Bapak Ibu. Ini pas COVID-19 itu saya kebetulan juga terkena ya, jadi pasien COVID, sehingga harus mengalami ya istilah karantina seperti itu. Ternyata dibanding dengan yang lain lebih cepat sembuh saya itu, kalau dibilang oleh perawat Bapak pasien cepat sembuh. Karena saya sengaja bawa laptop ke di pengasingan itu, bawa laptop ditulis cerita. Ternyata itu memperkuat untuk cara sembuh gitu. Alhamdulillah kalau yang misalnya masuk ke rumah sakit waktu itu ada beberapa orang yang bareng dengan saya, ternyata saya yang paling cepat keluar daripada yang lain gitu. Karena ya mungkin ya semuanya hakikatnya adalah Allah ya, tapi kita menyariatnya gitu ya, syariatnya kita dengan usaha begitu ya, saya bisa cepat sembuh seperti itu. Kemudian mengatasi trauma pemulihan psikis ini mungkin ya, saya ada sebuah fenomena hidup saya yang mungkin tidak perlu diekspos di sini ya, tapi dari menulis dan menuangkan semua hal yang istilahnya membebani hidup saya itu dengan dituangkan dengan tulisan yang diolah sedemikian rupa jadi sebuah cerita, sebuah puisi, itu memulihkan semua hal yang mungkin selama ini pernah saya rasakan yang negatifnya. Jadi semua aura negatif itu perlahan-lahan hilang dengan kita sering menuangkan tulisan begitu. Ya, itu saya rasakan sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa berbeda ya, tapi dan benar apa yang disampaikan dokter James Pennebaker itu, jadi semakin Anda mengungkapkan bahwa hal-hal traumatik dari Anda dengan tulisan, maka semua hal itu perlahan bisa hilang. Ternyata benar sesuai teori itu yang saya rasakan. Benar, makanya senang sekali dengan menulis ketika itu banyak manfaatnya. Kemudian ya banyak sahabatnya. Sekarang saya bertemu dengan Erni, Pak Prawiro di KPPJB dan sebagainya, Pak Idris. Itu karena faktor buku ini, faktor menulis ini, sehingga kemudian saya bisa bertemu banyak teman, banyak komunitas menulis dan sebagainya. Dan yang sisi lain yang mungkin yang tadi udah sampaikan adalah yang menunjang karir gitu. Artinya banyak karya tulis saya bisa menghasilkan poin angka kredit ketika kemarin dari kenaikan pangkat 3B ke 3C, 3C ke 3D seperti itu. Jadi itu hanya sekarang mungkin saya belum paham itu PMM itu sejauh mana mengakomodir masalah ini gitu, karena saya lihat itu tidak terlalu spesifik disebutkan bahwa menghasilkan karya buku dengan poin dan sebagainya. Mungkin nanti Bu Erni juga ke depan ada teman dari Kombal ini untuk bisa menjelaskan hal itu gitu, karena saya beberapa kali lihat itu kok tidak seperti sebelumnya sekarang itu. Makanya
ini juga perlu nanti ada ke depan ada webinarnya yang bisa yang mengundang mungkin teman-teman yang berkaitan dengan itu yang lebih paham ya. Itu mungkin kalau dari sudut pandang saya berkaitan dengan manfaat menulis dan menghasilkan karya buku. Next. Nah ini ini penyemangat lah Bapak Ibu. Jadi beberapa tokoh menyebutkan tentang menulis itu seperti apa. Misalnya Imam Al-Ghazali menyebutkan ya bahwa jika kau bukan anak raja, bukan juga ulama besar, maka menulislah. Ya, karena dari tulisan itu Anda menjadi seorang yang akan dikenang oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh peradaban, oleh generasi berikutnya. Kemudian Ali bin Abu Thalib menyebutkan bahwa semua penulis akan meninggal, hanya karyalah yang akan abadi sepanjang masa. Maka tulislah yang akan membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Ya saya berharap demikian. Saya berdoa begitu ketika saya nanti tinggal nisan, bukan hanya nisan, bukan hanya tertulis nama saya di nisan, tapi juga karya saya bisa orang bisa tahu, oh itu saya ada karya yang bisa nanti kebaikan saya mudah-mudahan bisa terus abadi gitu sih, seperti dilakukan oleh zaman itu. Bismillahnya begitu ya. Hanya Allah nanti yang bisa merealisasikan apakah itu memang begitu atau tidak. Tapi niatnya begitu ketika karya kita menjadi hal yang abadi nanti ketika kita sudah tidak ada. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan ikatlah ilmu sebanyak mungkin dengan menuliskannya. Jadi ketika kita mau menulis itu maka ilmu kita akan menjadi lebih kuat dan lebih luar biasa. Kemudian ini tokoh Bumi Manusia ya Pramudia Anantatur yang menyebutkan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam sejarah dan dari masyarakat. Menulislah mereka untuk keabadiannya, bekerja untuk keabadian. Jadi ya kita abadi gitu nanti dengan tulisan kita. Kita ada jejak karya, artefak karya yang bisa kita tinggalkan. Dan terakhir almarhum Henrowo yang menyebutkan bahwa menulislah yang kamu sukai, bacalah apa yang kamu sukai dan ikatlah semua itu dengan cara menuliskannya. Ini ada kisah sedih tentang almarhum ini. Kalau tidak salah waktu sebelum meninggalnya saya punya naskah buku judulnya Writing Forever ya. Itu rencananya kemudian saya ingin beliau yang memberikan kata pengantar. Tapi karena proses suntingnya yang agak lama waktu itu karena ada beberapa kegiatan sehingga saya agak lambat untuk menyampaikan kepada beliau. Akhirnya bukan tidak jadi ya, saya mengundurkan niat untuk kemudian meminta beliau dengan bertanya menghubungi siapa seperti itu untuk bisa dikasih kata pengantar oleh beliau. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian beliau meninggal. Sedihnya ya ternyata nggak sampai niat saya ini sangat sangat luar biasa ya. Itu rasa haru saya waktu itu. Jadi ya mungkin sudah begitu yang Allah tentukan ya, kita tidak bisa istilahnya ikhlas terhadap apa yang menjadi keputusan Allah ya. Jadi walaupun saya punya niat begitu, tapi mungkin ya situasinya bisa berubah. Itulah yang mungkin Bu Erni ya next ya. Ya terima kasih ya. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu ya bukan menggurui atau dalam bisa orang senang mematahan wajah kameri, tapi saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya sebagai penulis buku yang istilahnya untuk apa sih menulis buku, dan ini yang ditampilkan buku ini adalah yang besok akan dilibatkan dalam penghargaan para Samya Susasa Nugraha untuk yang ke-5 kalinya. Ini covernya sudah ada, kemarin cetakannya juga udah baru datang. Jadi alhamdulillah sudah ada, mungkin nanti nambah lagi cetakan, kemarin hanya terbatas cetaknya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi Bapak Ibu semua, bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua bahwa beginilah yang saya rasakan dari manfaat menulis dan menghasilkan karya buku. Ya, apa yang saya sampaikan itu tentu juga banyak kekurangan, banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu ya, saya menyampaikan permohonan maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gairah Bapak Ibu untuk menulis, dan nanti kalau KPPJB menyelenggarakan lagi event Parasamnya, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menghasilkan karya buku yang nanti ditampilkan di acara Parasamnya. Di sini ada 60 orang yang mungkin kalau ada 60 orang judul kan Bu Erni ya ramai ya lumayan gitu. Orang juga nambah lagi beberapa orang yang bisa menghasilkan karya buku. Mungkin itu ya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya, saya aturkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Ya mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Saiful Hadi yang sudah begitu, wah luar biasa dalam kurun waktu kurang lebih 45 menit ya. Tapi hidangan malam hari ini begitu luar biasa. Banyak sekali gizi, banyak sekali daging yang dapat kita peroleh dari hasil paparan dari Bapak Saiful Hadi. Mudah-mudahan yang ada di sini dapat mengikuti jejak rekam dari Bapak Saiful Hadi, bahkan lebih ya, harus lebih gitu. Ya, Dan harus lebih. betul, saya yakin Pak Hadi di sini itu yang tampil, yang pada muncul di sini itu sebetulnya penulis-penulis hebat juga ya. Ya, Dan juga ada penulis yang hebat tapi belum mampu untuk apa ya? Belum mampu untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman, sehingga kemampuan dan ide-idenya belum bisa tertuangkan dengan baik. Baik, ada beberapa yang sudah mengacungkan tangan. Namun sebelumnya Bapak Ibu ya, jangan dulu menanyakan presensi atau absen ya Bapak Ibu ya. Karena mudah-mudahan yang hadir di sini itu, Pak Hadi, ya, mudah-mudahan memang yang ingin mendapatkan ilmu. Tidak hanya karena misalnya karena apa ya, ada geliat harus mendapatkan sertifikat untuk RHK di PMM, makanya pada berburu hanya berburu sertifikat saja. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Saya yakin yang ada di sini mas semuanya para pemburu ilmu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Sesi pertama, ini yang pertama mengacungkan atau mengangkat tangan Ibu Uis Yuliati. Silakan Ibu Uis untuk mematikan itunya terlebih dahulu. Boleh. Silakan Bu Uis. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, wah rasanya reuni Ibu, Bapak setelah di Gino Ferrucci, Masya Allah bertemu di dunia maya. Dan jika melihat beberapa begitu banyaknya karya yang Bapak terbitkan, betapa saya menjadi kecil sekali. Dan sejatinya guru itu penulis ya Pak, Ya, betul, karena Bu. iya Allah takdirkan dalam ruang, waktu dan situasi sekaligus dengan tantangan pendidikan. Iya. Namun ada yang ingin saya tanyakan Pak, kok Bapak bisa sih bikin tulisan yang banyak sebegitu banyaknya? Jadi satu pertanyaan saya, bagaimana resep menstabilkan mood ketika mau menulis Pak? Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, maju terus literasinya, dan insya Allah akan ikut bergabung dalam para Samia tahun selanjutnya. Terima kasih, Amin. wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ditampung dulu atau mau menerima lagi yang baru? Ya, langsung aja ya saya jawab ya. Sebetulnya tidak ada trik khusus ya Bu ya, tapi memang saya sudah menekankan diri gitu. Artinya bahwa setiap hari itu apa saja bisa saya tulis. Kadang-kadang di catatan kecil ini selalu ada gitu apa gitu ya istilahnya apa saya nulis di situ tetangga sampahnya kemana saja gitu. Nah, kayak gitu misalnya seperti itu. Atau misalnya ada berkaitan dengan dia nyanyi tapi kegedean suaranya seperti itu. Jadi banyak hal seperti yang bisa memperkuat itu. Tapi memang ketika saya menikmati menulis bukunya, jadi memang jadi akhirnya menjadi sebuah kebutuhan bagi saya. Gitu. Karena memang ada manfaatnya betul, saya rasakan gitu. Makanya kalau dibilang saya menjaga stabilitas itu ya dari situ. Karena bagi saya ternyata menulis itu banyak sekali manfaat, makanya menjadi kebutuhan. Ya hanya mungkin memanage idenya itu yang memang tidak semudah yang dibayangkan gitu. Misalnya hari ini saya menulis hari ini belum ada ide ya Mon, tapi setelah banyak cerita ini tiba-tiba ada ide ini saya juga barusan sedikit ada catatan gitu untuk itu ya. Jadi seperti itu Bu, jadi untuk memperkuat mempertahankan stabilitas moodnya itu memang saya selalu ada catatan-catatan gitu. Nah kalau bisa ada target, misalnya kemarin saya ingin coba membuat pantun gitu. Di KPPJB ada selokai Bu ya kemarin. Bu Lirik di sini ada pakarnya nih itu.
Nah, tapi saya agak berbeda dengan itu gitu. Jadi ketika memasukkan di sekolah itu rada gimana itu perlu memikir juga itu seperti itu kalau bagi saya. Makanya saya alihnya ke yang lain. Alhamdulillah ternyata dari mengalihkan itu ada targetan hanya bisa sekian, kemarin kalau salah ada 30-an lah, 30-an apa pantun ya berkaitan dengan pantun nasihatnya. Nah, itu seperti itu menjaga stabilitasnya karena memang bagi saya menulis kebutuhan gitu. Ketika dari tulisan itu saya bisa tenang, bisa bahagia dan sebagainya. Mungkin ini tidak beda dengan Bapak Ibu gitu. Karena banyak mungkin Bapak Ibu punya situasi yang berbeda dengan saya gitu. Kalau saya mungkin karena memang senang menulis ya jadi apa saja bisa saya tulis gitu. Walaupun belum tentu naik ke laman, naik ke blog itu belum tentu, tapi minimal ada catatan-catatan kecil yang bisa saya tulis untuk menjadi sebuah tulisan lebih lanjut, apakah itu cerpen, apakah itu puisi atau kolom atau esai dan sebagainya. Mungkin begitu Bu, itu ya seperti itu. Kadang-kadang dari obrolan teman itu juga bisa tiba-tiba membuat ada ide gitu, dan itu menjaga stabilitas juga menulis gitu, seperti itu. Kadang-kadang ada tiba-tiba pada tadi itu Pak, ada teman saya yang kebetulan kemarin juga para sahamnya Pak Toha. Pak Saiful, ini saya udah sampai ini loh halaman nulisnya. Jadi, aduh, yang tadinya saya hoream itu, olah lihat beliau nulis itu, aduh Pak, sih kayaknya jadi tertantang juga. Bapak sudah berapa halaman Pak? 400. Jadi saya udah 400 ya. Jadi saya juga, aduh, harus nggak boleh diam nih, harus itu. Itu tanpa sengaja tadi pagi itu ketika di sekolah itu. Ini luar biasa teman saya nih Pak Toha, kalau besok bisa jadi undang Bu Emi ya itu. Karena beliau sebagai guru juga, sebagai dosen gitu, karena banyak, hanya kemarin istrinya sakit jadi mungkin agak gitu. Saya mau ajak sih untuk beliau jadi narsum di sini gitu, karena pengalaman juga beliau menulis lumayan. Tadi pagi itu ketika datang ke sekolah ya, ini saya udah 400 halaman Pak. Wih, langsung saya, waduh, beliau udah segitu, langsung membara lagi yang tadinya agak males ketika hasil pemilu kayak gimana, jadi tiba-tiba semangat lagi seperti itu. Itu mungkin Bu. Ya. Ya, ternyata demikian ya. Terima kasih Bapak. Ya. Cukup, Ibu. Cukup Ya. ya. Cukup ya jawaban dari Pak Hadi ya. Iya cukup. Insya Allah terbakar semangat saya ini. Nah, mantap. Insya Allah. Nanti saling berbagi lagi di sini. Siap-siap Insya Allah. Teh Lili nih. Nah, bentar ya Teh Lili. Siap Teh Erni, siap. Silakan Teh Lili. Ini Raja Pantun, Raja Seloka nih. Wah, ini Teh Lili pakar seloka nih. Waduh, belajar bersama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni kesempatannya. Pak Saiful, saya kagum dengan karya Bapak gitu. Semangat yang dikobarkan luar biasa sehingga gitu ya Bapak tidak hanya sendirian menjadi penulis tetapi sudah mampu mengajak kawan-kawan di sekolah. 20 guru, 32 karya siswa, luar biasa. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin memengaruhi kawan-kawan di sekolah untuk menulis? Karena terus terang, biasanya kita ini sulit bergerak di tempat kita sendiri, tapi mudah bergerak dan bergeliat di luar. Nah, barangkali Pak Saiful bisa berbagi trik, tips gitu ya, bagaimana memengaruhi kawan-kawan di sekolah agar ikut seperti kita, menebar literasi, merawat edukasi. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sering banyak ke saya disampaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau bicara takdirnya mungkin ya, bicara takdirnya kan kita tidak bisa juga bahwa menyamaratakan situasi yang terjadi di sekolah Bapak Ibu semua dengan kondisi yang terjadi di saya. Takdirnya gitu ya. Kebetulan ketika kami di SMA Negeri 2 Banjar itu memang dari sejak saya masuk ke situ ada beberapa guru idealis yang memang
tertarik dalam dunia kepenulisan. Jadi itu mungkin takdir yang menguntungkan saya untuk mengajak beliau. Nah, tapi mereka sebetulnya belum sampai menjadi sebuah buku. Gitu. Nah, ketika saya mendapatkan pelatihan dari berbagai, termasuk dari Media Guru yang sabu-sabu di Cirebon tahun 2017 saat itu menjadi hal yang ketika kemudian misalnya foto saya ditampilkan di situ seperti itu dan sebagainya, mereka banyak, bisa ya kita membuat buku ya begitu kayak Pak Epul, ya hayu gitu. Jadi dan saya di posisi begitu, mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak bermaksud kemudian gagah-gagahan, enggak. Saya bercerita ke teman sambil misalnya ngobrol ngopi begitu di depan ruang guru di taman begitu itu. Kadang-kadang saya rada menggali, misalnya ada beberapa misalnya guru misalnya Bu, Ibu punya tulisan tentang apa? Nah, di sini ada Bu Siti Mariam nih. Kebetulan beliau sangat aktif sekali. Itu kan beliau juga pengurus utama di PMR Kota Banjar ya itu. Jadi karenanya Ibu misalnya bisa dikumpulkan tulisan tentang PMR itu untuk menjadi sebuah buku. Nah, jadi terus teman-teman diajak sehingga kemudian akhirnya tahun 2018 kami bisa mengundang Mas Eko Eko Prasetyo dari Media Guru itu ke Kota Banjar untuk kemudian melatih kami guru-guru di sana. Nah, itu pemantik yang dari sana yang luar biasa ketika sosok Mas Eko itu bisa menggali yang tiba-tiba bisa membangunkan yang sedang tidur gitu. Jadi ketika itu ketika dibangunkan oleh Mas Eko saat itu, maka saya pun semakin bersemangat untuk memberikan bisa memberikan semacam bagaimana kemudian istilahnya beberapa guru itu terbakar motivasinya. Saya terus dan saya juga tidak pernah diam untuk menanyakan kepada beliau-beliau misalnya, Pak, udah sampai mana naskahnya? Ada kesulitan nggak gitu? Kalau misalnya saya bantu seperti itu. Atau Bu, itu kemarin tulisannya sudah sampai mana gitu? Ada mentok nggak gitu seperti itu. Atau kadang mereka bertanya ke saya gitu. Makanya saya layani terus itu sehingga kemudian teman-teman bisa bisa menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Termasuk misalnya kalau skripsi saya bisa enggak? Ya kita belajar Bu, Pak, cerita bagaimana karya kita diolah, dikonversi sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan karya buku. Kita kadang langsung komunikasi dengan trainer seperti Mas Eko atau yang lain gitu seperti itu. Itu mungkin Bu Lili ya kalau dari yang saya alami. Tapi yang jelas saya tidak pernah menolak gitu, tidak pernah istilahnya misalnya ada guru ini mungkin nanti mohon maaf Bu Erni ada sedikit mungkin dari cerita Bu Siti Mariam nih ya. Ini mungkin beliau sudah memberikan kode ke saya ingin mungkin nanti bagaimana sih yang dirasakan oleh beliau dan rekan kami di SMA 2 ketika saya juga menggelorakan menulis di SMA 2 gitu, seperti itu. Nanti kalau ada setelah yang bertanya berikutnya nanti Bu Siti Mariam bisa diminta untuk menyampaikan pendapat gitu. Yang jelas mas saya tidak pernah menolak Bapak Ibu kalau misalnya Pak Ibu minta tolong lah ini dibantuin gitu. Pak Ibu minta tolong ini di editinginnya ada beberapa tulisannya begitu. Dan saya juga tidak pernah mengabaikan guru-guru bahasa. Artinya bahwa saya pun banyak belajar dari beliau-beliau misalnya ketika belajar bagaimana plot, bagaimana alur gitu kan mereka lebih tahu teorinya daripada saya seorang guru sosiologi. Jadi enak kami di SMA Negeri 2 Banjar itu. Makanya ketika para samya Bu Erni mungkin juga paham, kami di SMA Negeri 2 aja minimal 5 orang pasti hampir. Ya gitu seperti itu. Ini sekarang juga ada mungkin kurang lebih 4 guru yang sudah siap mungkin bukunya ya mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi karena ini baru awal tahun ya karena itu oleh pemilu jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Begitu mungkin Bu Lili ya hanya saya tidak bisa membuat semacam trik yang pasnya itu gimana kepada guru-guru. Hanya saya selalu dekat dengan mereka. Jadi ketika mereka ada kesulitan, ada keinginan untuk itu, saya selalu motivasi. Mungkin mohon maaf bisa nggak Bu Mariam di sini sedikit cerita ya karena beliau yang merasakan sendiri ketika kami berinteraksi ya. Mangga Bu Mariam silakan kalau misalnya bisa dikasih kesempatan Bu. Terima kasih kesempatannya Pak Epul, Bu Erni dan
Bapak Ibu semuanya. Saya sharing sedikit karena tadi memang ada yang menanyakan bagaimana Pak Epul memotivasi dan menginspirasi pada teman-teman sekerja di SMA Negeri 2 Banjar. Betul Ibu, bahwa kita katanya belum bisa dikatakan maju, berhasil kalau baru berhasil sendirian, tapi dikatakan berhasil kalau bisa memotivasi dan menjadikan inspirasi, membuat orang lain di sekitarnya juga ikut maju. Nah, mungkin saya yang termasuk nih kepengaruhan ya, Pak Epul ya, gitu ya. Jadi malah kena pengaruh saya gitu kan. Jadi memang bermula dari berapa tahun yang lalu saya memang menjadi pembina PMR awalnya, kemudian sudah membuat tulisan yang lucu sekali tulisannya biasanya saya kasih ke anak itu berupa fotokopian-fotokopian aja gitu kan. Dan saya melihat, memperhatikan Pak Epul menulis terus, saya berpikir apakah tulisan saya juga bisa dijadikan itu gitu. Kemudian ya sering berbicara. Betul sekali Bapak Ibu, pemantiknya adalah ketika Pak Epul berinisiatif untuk mengadakan pelatihan menulis dan didukung oleh sekolah kami, kemudian juga sampai menghadirkan dari KCD ya Pak Epul waktu itu ya, Iya, untuk betul. pembukanya, kemudian memberi kesempatan guru lain sekitar Banjar untuk ikut juga. Dari sana benar-benar terbuka karena benar-benar melihat ternyata menulis itu tidak menyeramkan, tidak sesulit yang saya kira. Jadi Mas Eko itu berhasil Pak Epul, dan Pak Iya. Epul awalnya gitu kan, Pak Epul yang menghadirkan Mas Eko dari media guru untuk datang memantik kami gitu. Jadi memang mungkin, ya beruntung gitu ya, kami bertemu dengan orang tipe-tipe Pak Epul, Pak Toha, ya mungkin ini jadi langganan para Samya ya Bu Erni, Bu Queen ini jadi insya Allah saya udah insya Allah ikut lagi Iya. tahun ini. Betul. Ada selalu target lah gitu ya, insya Allah minimal kalau Pak Epul 10 buku setahun, saya 1 deh minimal gitu ya. Jadi Betul. nanti akan, ikut, sharing dengan teman-teman sekalian bagaimana saya konsisten untuk, berbagi praktik baik dari pengalaman pribadi saya menjadi seorang pembina ekstrakurikuler. Itu aja sih, saya seru sekali, senang sekali mendapat dan terinspirasi sekali dengan kegiatan ini, makanya pertama waktu mau sharing nggak, Bu Erni bertanya, "Saya mau Bu Erni," gitu kan. Saya mau dan ini benar sekali mudah-mudahan kebaikan dan berkah buat Pak Epul dan kita semua yang berada di sini untuk saling memotivasi, saling membangkitkan semangat. Terima kasih itu saja, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Siti Mariam. Tapi memang benar ya Ibu, apa yang dikatakan oleh Teh Lili tadi, lebih sulit menggerakkan teman-teman yang di lingkungan sendiri daripada menggerakkan yang di luaran gitu. Benar banget itu Teh, terasa sama saya gitu. Gimana bebannya beda gitu. Ketika kita bermain di luar dengan kita menggerakkan di lingkungan, itu beda banget. Tapi barangkali kita dapat mengambil suatu itu dari Pak Hadi ya, bahwa salah satu tip dan triknya yaitu mendatangkan eh, tamu motivator atau motivator tamu ya yang tadi saya simak. Sehingga kalau dari orang lain barangkali bisa lebih masuk di samping kita juga adanya pendekatan-pendekatan secara individual gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya supaya adil nih, yang mengangkat tangan stop dulu. Saya akan membaca dari kolom chatnya ini. Dari tadi nih, Ibu Sugiharti. Bagaimana tips menulis buku yang bisa laku jual sehingga dapat menjadi income bagi penulisnya? Silakan tadi. Kalau bertanya temanya begitu, terus terang saya belum terlalu pengalaman yang memang luar biasa untuk proses penjualan buku ya. Walaupun tidak juga saya tutup gitu artinya untuk publikasi luas dengan begitu. Mungkin memang perlu semacam kekuatan promo ya gitu seperti dengan media yang luar biasa
jaringan juga diperkuat sehingga kemudian saya juga sempat ada kaget juga ketika jaringan diperluas dari Papua tiba-tiba ada itu. Tapi beratnya itu masa beli buku satu yang harganya 50.000 sedangkan ongkirnya sekian gitu kan. Itu nggak mungkin kan begitu gitu, seperti itu. Makanya memang mungkin ya perlu juga Bu Erni, ya mungkin ini salah satu juga saya juga membutuhkan itu. Jadi besok-besok mungkin ada webinar berkaitan dengan marketing buku itu. Jadi ini sepertinya kita harus belajar, termasuk saya gitu. Karena memang menurut saya itu banyak yang harus dipelajari dari itu gitu. Hanya saya sendiri bukan tidak ingin dapat uang ya, karena juga saya sudah mengeluarkan uang untuk beli buku itu. Tapi memang target untuk sampai sedemikian luas itu tidak terlalu menjadi gimana ya bagi saya. Misalnya saya nyetak dari satu judul itu hanya 50 eksemplar itu. Dan 50 eksemplar itu bukan tidak ingin saya dapat uang ya, tapi kalau begitu malah jadi beban bagi saya gitu. Makanya mungkin ini salah satu kekurangan yang saya hadapi. Jadi untuk menjelaskan berkaitan ini memang ilmu saya belum semaksimal yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi tidak ada yang bisa saya share berkaitan dengan masalah marketing karena saya sendiri juga masih membutuhkan itu. Tapi yang jelas ya niatkan yang benar aja dulu gitu. Artinya niat menulisnya itu untuk apa? Untuk semata-mata pribadi, untuk kemudian publish dan sebagainya. Kalau publish luas tentu ya ini kita juga harus kalau semacam guru yang mungkin dengan sekarang saya ngajar bisa 30 jam seperti itu. Kemudian juga banyak hal lain berkaitan yang harus dikerjakan dan sebagainya. Kadang-kadang guru ya berkutat dengan sedemikian rupa bagi administrasi dan sebagainya juga untuk bicara masalah marketing agak sulit ya seperti itu. Dan saya juga kenyataannya ketika mohon maaf ya media guru waktu itu ada PNS di Batam yang membuat buku tentang riba itu yang kemudian oleh bupatinya dikumpul semua PNS dikumpulkan harus beli buku itu sebetulnya model kayak gitu itu kan tidak semacam begitu metode begitu bisa dipakai oleh kita kan seperti itu. Makanya memang ini perlu ilmu Bu. Jadi mungkin salah satu pertanyaan ini menjadi PR buat KPPJB bagaimana sih lebih kuat dalam pemasaran buku ini gitu. Karena yang saya hadapi ya memang tidak seperti niat untuk bagaimana buku supaya laku di pasaran gitu. Promo sih, tapi hanya terbatas teman, saudara dan sebagainya, hanya begitu saja, tidak kemudian itu. Saya juga pernah ke Gramedia, pernah ketemu manajernya, seperti itu di Tasik misalnya ketika itu ditanya, boleh nggak buku saya simpan di sini? Bapak nyetak berapa? Nyetaknya harus sekian ribu loh Pak, yang ditempatkan di seluruh Gramedia seluruh Indonesia. Kan saya bengong kalau begitu. Itu ya wah nyetaknya gimana wong itu yang saya publishing dari saya sendiri uangnya gitu. Itu apakah kemudian laku buku kita ya mungkin itu kekurangan dari ilmu saya berkaitan dengan marketing ini. Mungkin Bu ya besok ya kayaknya KPPJB harus nih ya agendakan nih ada tokoh yang bisa menceritakan tentang marketing buku ini sehingga lebih dalam ilmunya berkaitan dengan itu. Jadi pertanyaan tadi mohon maaf mungkin tidak memuaskan karena memang saya tidak memiliki kapasitas untuk banyak bercerita tentang marketing buku ini. Iya, sebetulnya sudah diagendakan Pak, insya Allah April ya, kami akan menggandeng penerbit dan percetakan yang bisa bercerita bagaimana sih cara memasarkan buku kita. Tapi sedikit saya tambahkan barangkali sebelum kita ke money oriented, lebih baik kita mencari dulu pasar atau circle kita yang membaca karya kita gitu ya. Sehingga ketika nama kita sudah dikenal, justru nanti nama kita yang akan dicari gitu. Betul. Ya betul. Jadi ketika nama kita sudah mulai dicari, sudah mulai tercium oleh mereka sendiri yang akan bertanya gitu. Dan lambat laun insya Allah nanti ada buku yang akan booming insya Allah ya. Seperti itu. Ya, amin. Ini satu lagi dari ini Pak. Jadi dua-dua ya, dua dari yang angkat tangan, dua dari
kolom chat. Ini dari Pak Dik Ahmad Yunus. Bagaimana cara menerbitkan karya tulis? Adakah wadah yang menampung penulis pemula? Karena saya suka sekali dengan menulis dengan karya tulis berbentuk puisi. Ya, ini mungkin ya kita yang menjawab ya Bu ya, berkaitan KPPJB ya istilahnya ya bagaimana rekan-rekan seperti ini bisa ditampung ya Bu ya. Ya seperti Betul. itu. Jadi ya seperti itu. Jadi ini mungkin wadah ini juga nanti selanjutnya bisa berkembang gitu. Ketika misalnya sekarang seperti ini ada beberapa orang yang mungkin yang bisa gitu, nanti KPPJB juga kedepannya bisa menampung itu, misalnya mengarahkan penulis seperti pemula begini untuk mulai belajar menulis di blog, mulai seperti itu, dokumen laman atau dan sebagainya. Kemudian mereka udah rutin menulis seperti itu ya, mungkin ya istilahnya ini tampungan kita ya Bu ya, KPPJB bagaimana kemudian mereka itu bisa terakomodir untuk mengembangkan keinginan menulisnya. Hanya ya dari segi pandang saya lain ya itu harus kreatif ya Pak ya, ini Bapak ya ini. Jadi artinya beberapa event menulis harus, kalau saya sih sering gitu menemukan misalnya ada webinar menulis, ada pelatihan menulis ya. Mohon maaf, bukan meremehkan uang ya gitu. Kalau misalnya cuma hanya 50.000 untuk mendapatkan ilmu dengan penulis yang luar biasa, ya apa salahnya kita keluarkan uang itu untuk kemudian dapat ilmunya seperti itu, sehingga potensi menulis kita bisa tergali dengan orang-orang tersebut. Contoh misalnya saya juga penasaran misalnya ketika dari pihak BNSP, Bandar Standar Sertifikasi Profesi itu yang dikomandoi oleh Pak Bambang Trimansa itu, jadi ketika mengikut webinar, oh jadi begitu dan sebagainya. Nah makanya Bapak ya mohon maaf ya, saya sarankan sering mengakses berbagai macam berita atau tawaran pelatihan gitu, apalagi yang gratis ya, yang gratis kan tidak perlu itu, tapi ya andai pun berbayar ya, kalau memang kita punya niat untuk bisa menulis, bisa kemudian tulisan itu mau kemana arahnya ya ya silahkan ikuti seperti itu. Saya juga begitu, kalau memang kebetulan ada kelebihan istilahnya dana ya bisa untuk ke sana. Tapi jangan keseringan juga, kalau memang kondisi tidak memungkinkan ya paling 2 bulan sekali seperti itu. Misalnya di Media Guru ada, KPPJB sekarang ada seperti itu. Ya nggak ada salahnya kalau kita ikut juga kayak begitu, sehingga kemudian terbakar motivasi kita untuk terus mau menulis. Mungkin begitu. Iya betul Bapak, karena sebetulnya uang yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan ilmu yang kita dapatkan. Luar biasa ya Pak ya, sebetulnya Ya. kalau kita mau membanding-bandingkan seperti itu. Gitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau belajar menulis, silahkan bergabung. Nanti saya share link grupnya ya ke chat room. Boleh Bapak dan Ibu masuk. Nanti untuk penulis pemula juga ada kelas khusus untuk bisa membuat buku gitu. Nanti saya chat grup KPPJB-nya nanti akan saya sematkan di chat room. Baik, selanjutnya untuk Ibu Salama Rumadai, silakan yang sudah dari tadi kasihan. Bu Salama, apakah ada? Halo Bu Salama. Atau Bu Upik dulu? Bu Upik adakah? Ada, baik. Boleh. Terima kasih waktunya Ibu. Suaranya kecil Ibu? Suaranya kecil, baik. Sudah cukup suaranya? Cukup Ibu. Iya. Terima kasih Pak Saiful, luar biasa kenal Bapak Saiful baru sekarang, maksudnya memang luar biasa tadi Bapak sudah mendapatkan penghargaan ya. Berarti sudah ribuan kata yang sudah tertuang dalam sebuah buku. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel, mungkin yang sama-sama penulis masalah di dalam sebuah penulis mungkin yang suka menulis. Itu bagaimana merangkai sebuah kata menjadi paragraf, menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf yang tidak putus alurnya. Nah, saya itu pernah mencoba menulis itu untuk 600 kata itu sudah sulit sekali. 600 kata aja itu Pak, sebenarnya Pak itu sudah sulit sekali, dan itu idenya itu stuck. Kebetulan saya nulis itu masih
cerpen ya, jadi bukan karya non-fiksi seperti Bapak, tapi bentuknya seperti cerpen, cuma untuk menulis 600 kata aja udah sulit, idenya mentok, sebenarnya idenya bukan mentok sih, cuma kalimatnya untuk menyambungkan itu seperti apa. Kemudian saya pernah juga sekali mencoba itu menulis 1000 kata. 1000 kata itu sudah, waduh, udah kayak kehabisan kata gitu. Nah, maksud saya, yang saya tanyakan ke Bapak tadi, sudah menulis beberapa buku, berarti sudah ribuan kata yang sudah tertuang dalam buku tersebut. Itu bagaimana untuk menyambungkan ide, kemudian meramu kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi satu alur yang tidak terputus seperti itu. Seperti itu pertanyaannya. Kemudian itu menanggapi apa ya? Menanggapi masalah yang apa tadi? Making money ya, kalau nggak salah tadi, making money dari menulis. Kalau Bapak, kalau apa namanya, kalau misalnya non fiksi bisa mengikuti beberapa platform penulisan itu yang ya bisa. Jadi tanggapan dari saya tadi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cara making money dengan menulis. Terima kasih waktunya Bapak dan mohon sekali jawabannya. Terima kasih. Sedikit terputus-putus ya Pak Hadi. Apakah ke Pak Ya. Hadi jelas keterimanya? Agak keparemang-remang saya. bisa mungkin ini gimana ya Kak, barusan tidak terlalu itu. Ya, sepertinya Bu Upik ini merasa sering stuck di beberapa Mandeg gitu. ya, mengalami kemandegan untuk menguraikan ide cerita dan tipsnya bagaimana sehingga Bapak bisa menghasilkan banyak sekali buku, sementara Bu Upik baru 600 kata mandeg, baru sekian ratus kata hilang atau terputus Hilang. ide seperti itu. Ya itu tadi di saya tadi di share yang tadi yang kaitannya dengan menumbuhkan ide-ide itu, ya mungkin memang setiap orang berbeda gaya ya. Kita tidak bisa menjudge bahwa ini teh cara terbaik dalam menulis, enggak gitu. Artinya saya sendiri banyak hal yang bisa saya lakukan dengan menumbuhkan melanjutkan kemandegan itu. Misalnya saya suka kadang-kadang kalau sudah punya niat menulis A lalu kemudian mandek gitu. Ya, ada kaitannya dengan bidang pelajaran tertentu. Saya kadang-kadang ngobrol dengan guru yang bersangkutan gitu. Artinya guru tersebut saya ajak ngobrol untuk kemudian saya ajak diskusi berkaitan dengan tema. Tiba-tiba dia kayaknya itu juga bisa dimasukkan Pak. Nah dari cuma hanya satu kata juga bisa ini, oh iya ini benar. Akhirnya lanjutkan lagi seperti itu. Kemudian kadang-kadang saya lirik kanan lirik kiri misalnya bahwa adakah yang bisa menunjang tulisan saya untuk berlanjut seperti itu. Oh ternyata dengan sering melihat seperti itu, kadang-kadang saya sengaja misalnya melihat di pinggir jalan itu ada yang unik nggak ya yang bisa saya tulis untuk melanjutkan cerita itu. Oh ternyata tiba-tiba ada gitu, misalnya ada seorang ibu yang memarahin anaknya karena ya begitulah susah diberi perintah. Oh iya itu kayaknya itu bisa jadi tambahan cerita itu seperti itu. Atau saya saking memang sudah buntu, bagaimana kalau pagi-pagi nonton itu aja, nonton sergap di RCTI seperti itu. Nah dari situ tiba-tiba ada cerita bagaimana A menjadi B dan ketemu nah itu jadi banyak cara sebetulnya ya. Hanya saya jujur saja kalau misalnya hal yang paling menarik untuk kemudian tiba-tiba banyak imajinasi itu kalau sudah ada di pesawahan. Saya mah itu di situasi adem begitu tiba-tiba banyak sekali yang ingin saya tulis gitu. Kalau saya itu. Jadi kadang-kadang melihat ke suatu tempat yang membuat adem sejuk gitu, itu membuat kemandegan itu langsung terbuyarkan segera itu dan ada di situ tiba-tiba ide. Jadi Bu siapa tadi ya tidak ada betul-betul trik yang paling jitu itu dalam melanjutkan kemandegan itu, tergantung juga gaya masing-masing gitu.
Hanya kalau di latar belakangan dapat belakang saya sendiri, ya saya senang buku gitu. Artinya apa banyak hal yang bisa saya baca, buku-buku di rumah ini juga di belakang kan satu lemari buku ini kurang lebih sekitar ada 600-an ini 600 buku ya. Jadi apa misalnya ketika ingin nulis yang kosong sekali tidak ada. Dari memandang buku jajaran buku ini kayaknya itu menarik loh gitu. Cabut bukunya, lihat daftar isi gitu. Oh ini nih, ini kayaknya bisa jadi ide seperti ini. Misalnya waktu kapannya? Oh saya waktu itu buka bukunya Emil Durkheim itu, moral education gitu, pendidikan moral. Ya ketika oh, kayaknya ini bisa jadi tulisan, dan ternyata jadi satu 300 halaman 300 3 halaman gitu seperti itu untuk menulis tentang itu. Jadi sebenarnya tidak ada trik yang betul-betul pas ya Bu, masing-masing ya mungkin Bu Erni juga merasakan sendiri ya kalau nulis tidak mesti harus A B, kadang-kadang mungkin ada situasi di mana memang tiba-tiba kita bisa lanjut tiba enggak dan sebagainya, mungkin begitu ya Bu. Kalau saya mah Pak Hadi benar suka itu aja, perbanyak membaca, tapi bukan membaca buku aja, membaca situasi, membaca perasaan orang, membaca pikiran, membaca alam, membaca sekitar gitu. Jadi suka ada jodoh-jodoh tertentu dengan tulisan Ya yang betul. mandek itu, seperti itu. Selanjutnya ada Kang Unang, Ang, ayo. Udah itu tuh. Assalamualaikum. Wah ini senior. Waalaikumsalam. Damang Sadayana. Oh, ini maaf masuknya ada agak telat nih ke web. Mau tanya saja ini Erni dan Nah, Epo ya. Ya. Ini saya belum tahu ini. Untuk indikator karya atau buku yang bisa disaingkan dikompetisikan di ajang pada Sambia itu harus buku tunggal terbitan KPPJB atau bagaimana itu? Itu saja mungkin sementara. Ya mungkin Bu Erni silakan. itu tergantung kategorinya, Ang. Kalau misalnya kategorinya penulis, berarti solo, buku solo. Iya. Terbitnya boleh di mana aja, nggak usah di KPPJB, nggak usah. Itu tadi Pak Saiful juga ada yang dari Media Guru, ada yang dari mana, Kang tadi teh? Banyak ya. Tidak, jadi KPPJB intinya tidak mempatok harus dari KPPJB, enggak. Karena ini untuk mempermudah dan juga eh, supaya relasinya lebih luas lagi, ini diserahkan kembali kepada penulis masing-masing. Kalau untuk pegiat literasi itu kalau penulis itu harus solo dan penerbitnya bebas di mana aja. Kalau untuk pegiat literasi boleh dari antologi, boleh hasil dari berkas-berkas deskripsi kegiatan kita berliterasi seperti itu. Jadi yang membedakan penulis dengan pegiat, kalau penulis itu bukunya buku tunggal atau solo gitu aja. Dan penerbitnya tidak usah dari KPPJB gitu, Ang. Kalau untuk rentang waktu penerbitannya harus tahun terakhir atau bagaimana? Harus tahun berjalan, tapi Sudah kalau berjalan. misalnya pada saat kita selesainya ternyata misalnya kan biasanya November nih diadakan anugerah Iya. penulis itu. Ternyata kan biasa kan kalau yang penerbit itu kadang-kadang janjinya karena kebanyakan buku yang dicetak atau apa ya, jadi molor gitu sampai ke Januari nggak Iya. apa-apa. Yang penting ada cover bukunya saja karena kita mewadahi penulis, kasihan gitu. Karena gara-gara penerbit atau percetakan yang melar-melar, jadi Telat. dia Ya. tidak bisa itu gitu. Jadi nggak apa-apa. Asal Ya, covernya ya. sudah itu. Mm-mm. Ya, terima kasih informasinya Teh ya. Ada lagi, Ang? Oh, udah aja lah. Udah semua sudah terangkum dengan sangat lengkap lah oleh Pak Epul itu. Alhamdulillah. Mm-mm. Ya, terima kasih ya. Boleh, ya. Lanjut dari ini ya, dari chat room. Mana? Tadi yang di atas ada yang kelewat.
Tapi sudah ada yang sudah dijawab sama Pak Saiful. Ini nih. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber, kami sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga ke depan nanti jaringan sudah lebih baik lagi. Oh, itu mah bukan bertanya ternyata saudara-saudara. Ada sekitar waktu 7 menit lagi, 7 menit ke depan. Barangkali ada yang masih ingin bertanya secara langsung, silakan. Ini karena ini yang di chat sudah dibaca oleh sudah di oh ini nih. Bentar ya. Bagaimana tips dan trik agar seorang penulis bisa diminati puisinya? Ini dari Ibu Heni Febrina. Bagaimana katanya Pak Saiful supaya puisi kita itu banyak yang senang gitu. Bahkan kalau sudah senang bisa jadi dijadikan karya seni lain, misalnya musikalisasi puisi gitu. Kalau bicara saya pribadi sih tidak ada targetan terlalu itu ya Bu. Ini ya dalam arti Harus lepas ya saya Kang ya, harus tanpa beban ya. Sehingga iya, jadi menikmati betul gitu. Jadi kalau targetan misalnya ingin itu agak malah mengganggu, betul, istilahnya mengganggu kenikmatannya itu, menuangkan idenya gitu. Lebih baik kita bebaskan aja dengan itu. Ya begitulah bahasa kita ya Bu ya. Ya yang para penulis itu kan buku itu nanti juga ada takdirnya gitu, entah kapan, entah seberapa dan sebagainya ya Bu. Ketika orang akhirnya sampai gitu. Mungkin kita bicara beberapa penulis terkenal di luar itu udah sekian, bahkan ada yang ratusan tuh bukunya tidak ada yang baca, sampai ada yang dibakar dan sebagainya. Tapi ketika ke 100 sekian itu jadi bestseller gitu ya. Makanya menurut saya menikmati dulu lah gitu, kita menuangkan bait-bait puisi, mengolah diksi dan sebagainya. Yakin gitu kalau kita betul-betul menikmati itu, ya istilahnya kepuasan batin itu keluar gitu, bukan hanya sekedar hal yang sifatnya materi ya, uang dan semacamnya gitu, tapi ya itulah kenikmatan itu, kebahagiaan itu muncul ketika kita sudah menuangkan itu. Hanya ya saya sarankan ya jangan terlalu termain target lah gitu, artinya tuangkan aja ide kita, tuangkan aja gagasan kita gitu. Nah, di sisi lain ya mungkin ini yang berat. Saya kira beberapa kali saya menjadi istilahnya berbagi pengalaman gitu. Yang paling berat itu memang membaca, Bu ya. Jadi umumnya kemarin pelatihan di Banjar kemarin yang digagas oleh GN Galeris kemarin itu umumnya ketika saya dialog dengan beberapa guru itu malas baca, itu yang jadi masalah. Padahal justru dari baca itu banyak ide keluar. Ya itu Pak, banyak ide keluar, banyak kemudian tulisan kita yang istilahnya bukan meniru ya Bu, tapi minimal gayanya itu kita bisa modifikasi, gitu bisa kita ya terapkan seperti itu. Jujur saya dulu ketika reformasi ya tahun 98 itu 99 itu juga ikut demonya, ikut kena gas air matanya juga seperti itu. Saya senang sekali dengan tulisan-tulisan seperti almarhum Gus Dur, almarhum Nurholis Majid, Amin Rais dan sebagainya. Jadi mungkin dari situ saya juga jadi punya gaya gitu ketika menulis kalau menulis esai populer itu mungkin karena senang sekali dengan tulisan-tulisan beliau-beliau yang hebat itu. Ya, akhirnya saya bisa model pendidikan Ki Supriyoko seperti itu. Jadi ide saya itu kemudian itu yang non fiksi ya. Kalau fiksi saya di rumah itu ada kurang lebih 16 judul buku Khalil Gibran ya, bukan Paslon 2 ya. Itu Khalil Gibran itu ada 16 di rumah itu, dari mulai Sahab Patah, Cinta Keindahan dan Kesunyian, Air Mata dan Senyuman dan sebagainya. Jadi dari buku-buku itu akhirnya muncul gitu bahwa yang indah itu begitu nulisnya, itu yang menyentuh itu begitu nulisnya gitu. Hanya sampai saat ini mungkin yang belum bisa saya realisasikan Bu Erni ya, karena memang tidak mudah. Novel itu saya terus terang rada taluk gitu kalau misalnya kita fokus untuk menyelesaikan sekian halaman novel, itu benar-benar perlu perjuangan nih. Saya mandek 2 naskah novel itu agak agak gimana gitu, karena
risetnya harus maksimal. Modal saya baca Negeri Lima Menara Ahmad Fuadi itu atau beberapa karya Habibur Rahman R. Siraji itu loh, menurut saya menimpa ketika seorang bule mendengar bacaan Quran surat Maryam itu imajinasi sejauh itu benar-benar hebat lah gitu. Nah itu belum nyampe kalau seperti mereka yang hebat-hebat begitu. Tapi minimal kita belajar dari mereka. Kita bisa mengenal oh begini yang bagus itu, oh begitu yang yang agak kurang ini dan sebagainya. Itu mungkin begitulah. Makanya mudah-mudahan dengan penjelasan ini Ibu sabarlah terus menulis, menuangkan ide berkaitan dengan puisi. Ya kalau perlu baca puisi-puisi misalnya seperti Djoko Damono dan sebagainya gitu kan, itu menarik, atau beberapa puisi-puisi yang lama Hairil Anwar dan sebagainya itu kan juga menjadi motivasi tersendiri kita untuk bisa membuat sebuah puisi yang bagus dan menarik seperti itu. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak Saiful Hadi. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21:29. Ada 1 menit lagi untuk Bapak memberikan closing statement supaya yang ada di ruangan ini semakin bersemangat lagi, semakin ingin menulis dan berliterasi. Silakan Bapak. Boleh saya teh ikut ngobrol? Ya. Boleh ikut ngobrol? Boleh. Bangga. 1 menit ya, ada. Jadi begini ya. Saya titipkan saja pada Bapak Ibu sekalian. Sekarang tantangan semakin keras, di luar perubahan budaya sudah semakin terlihat. Niatkan saja kita menulis buku itu untuk jadi sumbangan ilmu pengetahuan, sumbangan budaya untuk membangun dunia literasi kita. Kenapa? Karena saya baru saja mengalami pukulan. Terus terang saja ini. Ini sekalian curhat nih ya. Hati-hati saja sekarang. Kebetulan di daerah saya di Ciamis ada semacam lomba inovasi daerah. Ya, saya mengajukan buku saya ya yang berisi adalah kumpulan folklore, kumpulan cerita rakyat yang ada di Ciamis. Dengan dasar pemikiran di Ciamis sulit sekali menemukan sumber tersebut. Ya, sampai di kebudayaan pun tidak ada itu. Untuk kajian disertasi saja teman saya sampai tidak menemukan sumber tersebut. Kebetulan saya ada ya diberi saya dulu. Yang jadi permasalahan oleh panelis itu dianggap sudah bukan inovasi lagi buku tersebut. Kenapa? Kalau jarang membaca. Kalau Anda mau ini dijadikan inovasi, tolong alih wahanakan ke dalam digital. Jadi begitu. Nah, betul kalau demikian kita tetap sajalah kuatkan tekad kita. Ini niatkan kita sodakoh ilmu. Kita niatkan sodakoh budaya, kita niatkan mau membangun literasi di negeri ini. Jangan jangan terpukul ya kalimat-kalimat seperti itu, pernyataannya seperti itu. Itu saja mungkin Bu. Ya komentar dari saya itu. Masya Allah. Iya pernah mengalami saya itu. Sampai segitunya ya. Iya, Pak Peda yang mengadakan. Orang yang mau itu ya. Pak Peda. Aneh. Iya. Ya begitulah lah kadang-kadang saya nggak perlu sebutkan ya Pak. Ada kejadian nih dulu makanya saya kapok ikut kegiatan itu gitu. Tapi itu dilaksanakan oleh dinas. Jadi sampai ketika sebelum pengumuman itu orang sudah tahu siapa yang akan menang. Itu pernah saya alami itu. Makanya saya sampai detik ini mohon maaf ya bahasa kasarnya bahkan saya tidak sudi lagi ikut gitu. Itu asli itu. Ya, dan ternyata betul-betul tepat orang omongan gosip itu benar dia yang menang gitu. Itu contoh yang saya hadapi. Makanya saya rada pilih-pilih juga kalau misalnya sekarang lomba dan sebagainya itu kadang-kadang memang orang itu yang saya salut itu mulai kemarin Bupati Grobogan kalau nggak salah itu guru hanya 1 membuat karya buku juga itu bupatinya sanggup untuk mengumrohkan. Ya, kemudian waktu TNGP Temu Nasional Guru Penulis di Jakarta tahun 2019 atau 2020 saya lupa lagi itu yang dari Sumatera, itu yang dari Medan dan sebagainya datang ke situ. Ketika saya tanya mereka siapa yang membayar itu dari dinas masing-masing itu. Bahkan yang di Padang itu kalau tidak salah dikasihnya sampai 5 jutaan.
Itu. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang menarik. Gitu. Makanya saya kemarin cukup, mohon maaf ya, kemarin saya diundang oleh GN Galeris, di sini juga ada tokonya Bu Sugiharti, kemudian juga Ketua KPPJ Regional Kota Banjar. Itu saya kemarin mau untuk jadi narasumber. Kenapa? Karena yang meminta sendiri adalah Pak Kadisnya. Pak Kadis yang ingin menyelenggarakan itu pelatihan. Karena selama ini ketika kami yang menyelenggarakan model itu, mereka pada itu hanya ingin numpang tenar saja begitu. Itu. Ini juga persoalan yang membuat kadang-kadang para guru atau siapapun menulis itu lah ngapain sih gitu. Makanya betul Kang Unang tadi yang menyampaikan ya nawaitunya apa ya kita. Makanya saya nawaitunya menyenangkan sendiri aja. Menikmati aja supaya saya bisa bahagia. Bagi saya sendiri, kalau kemudian tulisan saya bisa membuat orang lain juga bahagia, alhamdulillah. Seperti itu aja gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya begitu ya saya pun menjadi bahagia. Itu aja yang mungkin barusan sebagai closing juga ya. Cobalah kita menulis itu dengan tujuannya bahagia itu. Dan bahagia itu kalau kita sebagai orang yang beragama ya bahagia tentu yang kaitannya dengan kita sudah menjalankan perintah agama gitu. Misalnya di situ kita menebarkan kebaikan gitu, bukan menyebarkan kebencian, bukan menyebarkan kebohongan dan sebagainya. Kita sebagai guru juga menulis kaitannya dengan pengetahuan kita gitu. Kalau saya sosiologi berbau-bau perspektif sosiologi. Mungkin misalnya Bu Siti Mariam biologi berbau-bau biologi atau berkaitan dengan karena beliau juga di PMR tentang ke-PMR-an dan sebagainya. Atau di sini ada Bu Sugiyati misalnya tentang dunia ilmu sosial karena beliau juga tadinya pengajar IPS yang mungkin berarah ke sana sehingga para remaja kita atau generasi muda kita juga mau tetap untuk membaca dan menulis. Itu mungkin yang closing dari saya Bu. Mudah-mudahan ya segala kekurangannya ya segala ilmu yang saya tidak ada apa-apanya ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang menyimak hari ini ya. Semoga Allah memberkati, semoga Allah memberikan keridoannya untuk kita menambah ilmu dan menjadi ibadah ladang amal kita ya untuk jadi bekal nanti kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu Bu ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Hadi. Sekali lagi saya atas nama perwakilan dari Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat mengucapkan terima kasih sekali lagi atas ilmu yang luar biasa. Entah apa ya, dari KPPJB tidak bisa memberikan apa-apa selain memfasilitasi dan memberi ruang kepada guru-guru semua supaya dapat berkumpul di sini untuk berbagi ilmu, berbagi rezeki ilmu, berbagi rezeki silaturahmi. Ya, Sekali lagi mohon maaf karena waktunya sudah lebih, ini 21:36. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sekali lagi bagi yang ingin bergabung, ingin menjadi narasumber boleh menghubungi saya. Insya Allah kita saling berbagi ilmu di sini ya. Demikian atas nama Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedap urang foto heula sange buktos. Hilap tadi tacan di itu. Sekedapnya urang foto heula untuk dokumentasi kegiatan. Sekedap print satu. Terima kasih ya buat semuanya. Bentar. Ayah bokap saya pun Nopi ya, salam hangat dari Sukabumi. Ayo ikut para samia Bu besok lah. Sok, siapa yang belum ikutan para samia, hayu ikut. Ayo isuk lah. Ya. Ngaramekeun. Ini silakan kalau mau udah ini sudah dipoto tapi kok nggak ada ya yang tadi. Oh ada. Ini halaman ketiga, halaman terakhir. Walaupun pada ditutup, mudah-mudahan sambil bersantai, sambil mendengarkan ilmu silaturahmi, mudah-mudahan
menjadi barokah. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah. Boleh Bapak dan Ibu let Zoom-nya nggak apa-apa, silakan. Atau mau saya ini saja ya. Selamat bermalam Jumat Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal Ya. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.